salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sang Ayu Kompiang Suardiningrat, nomor UKG 2015 032 05584, NIM 249 018 495454. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan piloting Angkatan 1 tahun 2024 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan video pembelajaran di SMPN 4 Susut, mata pelajaran IPS pada kelas 8 dengan materi peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Mudah-mudahan video pembelajaran saya ini dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Marilah kita berdoa sejenak agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ya, Ibu mohon ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Berdiri. Doa mulai. Nah, sebelum pembelajaran Ibu mulai, coba periksa di sebelah kiri kanan kalian, apakah ada sampah? Coba cek kebersihan kelas kalian. Nah, itu di atas mejanya ada plastik. Tolong dibuang dulu. Nah, hari ini ada yang nggak sekolah? Tidak. Hadir semua? Hadir. Ya, Ibu absen dulu ya. Ya. Gede Dharma Putra Saputra Pratama Adi Jaya Arta. Ya, baik, berarti hari ini semua hadir ya, semua bisa mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran mulai, Ibu ingin membuat kesepakatan kelas hari ini. Nah, kesepakatan kelas hari ini kalian harus menjaga kedisiplinan kalian saat melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, kalian bijak menggunakan handphone. Karena Ibu hari ini materinya menggunakan handphone di saat pretest dan post-test. Jadi ketika kalian melaksanakan pretest dan post-test, kalian bisa menggunakan HP, dan ketika nanti juga di saat kalian diskusi dan presentasi. Sudah? Baik, sudah kesepakatan kelas sudah kita buat. Selanjutnya, siapa yang masih ingat materi yang kita bahas minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Minggu kemarin kita membahas apa? Saya lupa. Ibu, siapa? Dea. Membahas tentang sumber daya manusia dan kualitas sumber daya manusia. Ya, minggu kemarin kita membahas tentang Sumber daya manusia. ya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, masih ingat bagaimana cara atau langkah-langkah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia? Ya, Sonia. Menurut saya, cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, termasuk peningkatan kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Ya, bagus sekali jawaban dari Sonia. Jadi, dia masih ingat materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu langkah-langkah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang pertama itu ada kesadaran kita untuk menjaga kesehatan. Pentingnya kesehatan. Kemudian langkah berikutnya apa lagi?
pendidik. Nah, itu beberapa langkah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Nah, saat ini kita penting untuk mempelajari peranan lembaga sosial. Kenapa demikian? Dengan mempelajari peranan lembaga sosial, maka kita mengetahui pentingnya apa? Pentingnya lembaga sosial. Di mana lembaga sosial tersebut merupakan pedoman untuk mengatur tingkah laku kita di dalam bermasyarakat. Nah, baik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis peranan lembaga sosial di dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, nanti ketika setelah pembelajaran juga ada penilaian. Nah, penilaiannya itu dilakukan dengan yang pertama ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu ketika proses diskusi dan presentasi berlangsung. Nah, nanti ada lembar observasinya. Di sana sikap kalian dinilai. Kedua, ada penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini Ibu akan berikan kalian pretest dan post-test. Pretest itu ketika di awal sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Nah, kemudian post-test. Penilaian pengetahuan post-test di akhir pembelajaran. Nah, post-test ini tujuannya adalah untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke, sekarang saatnya pretest. Kalian bisa keluarkan HP-nya. Kalian keluarkan HP-nya, Ibu kirimkan kalian link pretest. Soalnya Ibu kirim di grup ya. Sudah isi kuota semuanya HP-nya? Sudah. Berarti bisa semuanya mengakses soal yang Ibu kirimkan ya. Sudah? Sudah bisa semua mengakses? Sudah. Ya, dikerjakan langsung dikirim. Ya, ini ada beberapa yang sudah mengumpul. Sudah? Ibu bacakan ya hasil dari pretestnya. Ya, Ibu bacakan hasil dari pretestnya. Yang dapat Dea Supredi 100, Anggi 100, Sri 80, Sonia 60, Putri 100. Ya, semuanya sudah menyelesaikan pretest. Nah, itu hasil tes kalian. Yang belum memenuhi KKM jangan berkecil hati. Itu merupakan tes kemampuan awal. Jadi Ibu mengetahui kemampuan awal kalian nanti akan ada di akhir pembelajaran post-test. Saat post-test berarti kalau kalian meningkat nilainya, berarti pembelajaran hari ini kalian sudah dapat pahami. Ya, sudah? Ya. Oke, selanjutnya kita ice breaking dulu biar gak tegang ya. Ya. Kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Tepuk siap belajar. Oke, masih ingat? Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Nah, berarti kalian belum konsentrasi. Kita ulang lagi sekali.
gambar-gambar yang Ibu sampaikan di depan. Kemudian nanti ada video juga, kalian perhatikan. Nanti akan ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok dan orientasi masalahnya pada gambar dan video yang akan Ibu tayangkan. Jadi kalian simak baik-baik untuk menjawab nanti LKPD yang akan Ibu bagikan. Siap? Siap. Oke. Nah, gambar satu ini gambar apa? Lembaga keluarga. Yang nomor satu ada Lembaga keluarga. yang gambar A itu lembaga keluarga. Kemudian yang B Lembaga agama. ya, lembaga agama. Yang C Lembaga ekonomi. kemudian yang D Lembaga pendidikan. dan yang E Lembaga politik. lembaga. Politik. Nah, kelima, lembaga ini merupakan jenis-jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat. Nanti akan kita bahas di dalam diskusi kelompok. Kemudian kita simak dulu video ini. D. Peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Kalian simak baik-baik ya. Baik, sekarang kita lanjut. Kita bahas dulu tentang peran lembaga sosial. Sebelum kita lanjut ke peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, kalian sudah Ibu tampilkan di video tadi. D. Kalian Peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. D. Peran ya. Sekarang kalian menjadi tahu apa itu lembaga sosial, terus mengapa lembaga sosial harus ada, kemudian bagaimana proses terbentuknya lembaga sosial, berapa macam lembaga sosial yang ada di masyarakat. Nah, itu masalah yang harus kalian temukan dari video yang Ibu tayangkan tadi, dari gambar dan video yang Ibu tayangkan tadi, nanti dalam tugas kelompok. Nah, ini rumusan masalahnya. Yang pertama itu, apa itu lembaga sosial? Yang kedua, mengapa lembaga sosial harus ada? Yang ketiga, bagaimana proses terbentuknya lembaga sosial? Dan yang keempat, berapa macam lembaga sosial yang ada di masyarakat. Nah, setelah merumuskan masalah, kalian mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data itu ketika tadi kalian melihat gambar dan tayangan video, kalian sudah pasti menemukan jawaban dan sementara dari rumusan masalah yang tadi. Nah, setelah itu kalian membuat hipotesis atau jawaban sementara dari permasalahan yang tadi. Kemudian setelah mengumpulkan data, menguji jawaban kalian. Menguji jawaban sementara atau hipotesis kalian. Setelah itu kalian membuat kesimpulan. Nah, itu yang akan kalian lakukan sekarang. Sekarang silakan bentuk kelompoknya. Bentuk kelompok.
berdiri. Kerjakan, diskusikan, nanti kalian presentasikan ke depan. Waktu mengerjakannya adalah 15 menit. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai uji kelompoknya? Ya. Masih lagi 5 menit ya. 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang apa itu lembaga agama. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimadia Grastiti. Perkenalkan, nama saya Nimadia Sukreni. Perkenalkan, nama saya Bagus Nada Firda. Kenalkan, nama saya Siti Kusakana. Sebelum masuk ke materi, kita perlu tahu apa itu sih lembaga sosial. Nah, jadi lembaga sosial ini adalah bagian-bagian yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat. Dapat juga diartikan sebagai keseluruhan sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Nah, mengapa sih norma itu harus ada dalam masyarakat? Jadi, adanya lembaga sosial di masyarakat memiliki peran dan fungsi bagi masyarakat dalam rangka mencakupi kebutuhan atau dasar tiap-tiap anggota masyarakat. Nah, bagaimana sih awal terbentuknya dari sebuah lembaga sosial ini? Jadi lembaga sosial ini terbentuk berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Nah, di dalam sebuah masyarakat ada 5 lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga, yang kedua ada lembaga agama, yang ketiga ada lembaga ekonomi, yang keempat ada lembaga pendidikan, dan yang kelima ada lembaga politik. Nah, di kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang lembaga agama. Jadi apa sih itu lembaga agama? Lembaga agama adalah sebuah organisasi yang bertugas memelihara, mengajar, dan melaksanakan kegiatan keagamaan. Ada pula peran dan fungsi dari lembaga agama ini. Yang pertama, berfungsi sebagai pedoman beragama. Yang kedua, pemersatu masyarakat. Yang ketiga, pendidikan moral. Dan keempat, dukungan manusia. Nah, lembaga agama ini juga berperan sebagai kegiatan kemanusiaan, pelestarian sumber daya alam, mediator, peningkatan kualitas kehidupan sosial. Nah, yang kami amati di lingkungan kami mendapatkan contoh lembaga agama, yaitu PHDI. Apa sih itu PHDI? Jadi PHDI adalah singkatan dari Prisada Hindu Dharma Indonesia, yang memiliki lembaga tinggi keagamaan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk membina masing-masing kepala rumah tangga.
data pokok atau data tiap-tiap anggota masyarakat. Ya, bagus. Lagi dapat disimpulkan apa lagi? Siapa bisa menyimpulkan hasil diskusi kalian tadi? Tadi kelompok 2 sudah menyimpulkan. Jadi lembaga sosial itu merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu di dalam masyarakat. Nah, berikutnya siapa lagi bisa menyimpulkan? Nah, bagaimana lembaga sosial itu terbentuk? Jadi, ya Putri. Jadi lembaga sosial terbentuk karena manusia membutuhkan keteladanan hidup bersama. Ya, bagus. Lagi jawaban yang lain mungkin? Siapa bisa? Nah, jadi lembaga sosial itu terbentuk berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan hidup, kehidupan bersama agar tentram dan damai, sehingga terbentuklah lembaga sosial. Manusia merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial itu merupakan individu yang saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, maka dari itu diperlukanlah suatu aturan atau pedoman yang bisa dijadikan panduan di dalam masyarakat yang disebut dengan lembaga sosial. Oke, sudah? Berarti hari ini pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, sekarang kita berefleksi. Manfaat apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Siapa bisa menjawab? Ayo. Ya, Anggi. Saya jadi tahu peran-peranan lembaga sosial. Ya, saya menjadi tahu peranan lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat. Nah, lagi? Apa lagi? Ya, Eka. Saya bisa tahu Ya, saya menjadi tahu jenis-jenis lembaga sosial. Kemudian apa lagi? Ya, tadi sudah disebutkan. Saya menjadi tahu bahwa lembaga sosial itu sangat penting di masyarakat. Kemudian menjadi tahu bahwa ada beberapa macam lembaga sosial. Nah, jadi tahu fungsi lembaga sosial, kalian tahu nggak? Ya, apa saja fungsi dari lembaga sosial itu? Siapa bisa? Fungsi dari lembaga sosial. Ya, Dea. menjaga kebutuhan masyarakat, memberikan pedoman kepada masyarakat, pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Ya, yang pertama itu adalah fungsi lembaga sosial. Yang terpenting itu adalah menjaga keutuhan masyarakat. Kemudian memberikan pedoman terhadap masyarakat dalam mengendalikan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Kemudian yang terakhir, fungsi yang terakhir adalah sebagai pengawas masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Itulah fungsi dari lembaga-lembaga sosial. Sudah? Ada pertanyaan? Nah, sekarang waktunya kalian untuk ibu berikan post test untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Silakan kerjakan, buka HP-nya, ibu akan kirimkan. Sebelum menjawab post test itu, silakan kalian kembali dulu ke tempat duduk kalian masing-masing. Kan ibu sudah kirimkan tapi belum dijawab. Silakan dulu kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian baru jawab soal post test yang diberikan. Ya, coba. Ya.
Gangguan sinyal, belum terkirim itu Eko. Silakan diulang lagi. Waktunya masih lagi 5 menit, Ibu tunggu ya.